Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan mengupas mengenai penilaian akhir semester ganjil ekonomi kelas 12 tahun 2020-2021 yang telah dilaksanakan Jumat tanggal 4 Desember 2020. Di sini seakan-akan saya menjadi siswa. Kelasnya sudah dipilih, misalnya nomor absennya saya pilih nomor 1, nama lengkap saya misalnya di sini saya buat tuh, oke, ya. Nah, terus kita sampai pada berikutnya. Di sini kita lihat soalnya adalah pilihan ganda. Perintahnya pilihlah jawaban yang paling tepat. AJP untuk pemakaian pelengkapan adalah, jawaban yang ini adalah beban pelengkapan debit, pelengkapan kredit. Lalu berikutnya kegiatan pembukuan yang termasuk tahap pelaporan. Dalam tahap pelaporan kita tahu ada 3 ya, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Jadi yang betul adalah pembuatan neraca. Ya. Berikutnya diketahui utang 20 juta, beban bunganya 30 juta, modalnya 80 juta, pendapatannya 50 juta, maka total harta. Kita kan tahu bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Berarti 20 juta utang, modal 80 juta, berarti hartanya adalah 100 juta. Selanjutnya, sumber pencatatan neraca saldo adalah dari saldo-saldo buku besar. Terus perhatikan data neraca saldo sebagian usaha jasa per 31 Desember 2018 sebagai berikut. 111 kas 5 juta rupiah, 113 piutang 2 juta 100 ribu, 115 asuransi dibayar di muka 600 ribu, 211 utang 3 juta 500 ribu. Data per 31 Desember 2018 asuransinya sudah terpakai 200 ribu. Berdasarkan neraca saldo dan data penyesuaian tersebut, maka jurnal penyesuaian. Nah, ini berarti asuransi itu tercatat asuransi dibayar di muka 600 ribu. Keterangannya di sini asuransi yang sudah terpakai 200 ribu. Berarti mengurangi asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu kan dicatat sebagai debit. Berarti dia dicatat sekarang dibalik ke sebelah kredit. Beban asuransi di sebelah debit sebesar yang terpakai. Jadi kita cari di sini beban asuransi debit, asuransi dibayar di muka kredit sebesar 200 ribu. Ya, C. Berikutnya, dalam kutas kerja akun-akun real dari neraca saldo disesuaikan dipindahkan ke kolom. Akun real itu kan akun harta, utang, dan modal. Jadi dipindahkannya ke kolom neraca. Perusahaan berikutnya. Perusahaan melunasi pinjaman bank sebesar 22.500.000. Transaksi tersebut menyebabkan perubahan. Melunasi pinjaman bank berarti utang berkurang, yaitu utang bank berkurang. Uang yang dipakai untuk membayar itu dari kasnya berkurang. Berarti kas berkurang, utang berkurang sebesar 22.500.000. Selanjutnya, perhatikan akun-akun berikut. 1 kas, 2 sewa diterima di muka, 3 utang gaji, 4 pendapatan, 5 beban. Perkiraan yang dicatat di neraca. Kita tahu bahwa yang dicatat di neraca itu adalah perkiraan real, harta, utang dengan modal. Di sini berarti kas, ya, sewa diterima di muka dengan utang gaji. Pendapatan dengan beban itu jelas-jelas adalah perkiraan nominal. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3. Selanjutnya,
Pembelian perlengkapan kantor secara tunai 950.000. Ya. Pembelian perlengkapan kantor secara tunai berarti ada perlengkapan kantor bertambah 950.000, itu dicatat sebelah debit. Dan uang kas yang digunakan untuk membayar itu berkurang di sebelah kredit. Berarti jawabannya ada di B, perlengkapan kantor debit dan kas kredit masing-masing 950.000. Berikutnya, pemakai akuntansi sebagai informasi dalam perpajakan. Dalam perpajakan biasanya pemerintah lah yang menggunakannya. Ya. Diketahui kas berjumlah 9 juta rupiah. Piutang usaha 5 juta rupiah. Terus modal 10 juta rupiah. Pendapatan 8 juta rupiah. Beban 3 juta rupiah. Price 1 juta rupiah. Besarnya utang usaha. Utang usaha kita tahu adalah harta dikurangi dengan modal. Di sini hartanya ada 14 juta. 9 juta dari kas ditambah piutang usaha 5 juta. Jadi 14 juta. Sedangkan modalnya 10 juta. Berarti harta dikurangi modal 14 juta dikurangi 10 juta. Jadi 4 juta utangnya. Berikutnya, data neraca perusahaan jasa bengkel Ardi sebagai berikut. Kas 20.500.000. Piutang usahanya 7 juta rupiah. Utangnya 27.500.000 rupiah. Modal artinya 100 juta rupiah. Dari data tersebut agar neraca seimbang, maka diperlukan akun kendaraan. Yang ditanya ini adalah akun dari harta tetap. Kita tahu bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Di sini sudah kelihatan hartanya kasnya 20.500.000, piutangnya 7 juta, berarti 27.500.000. Ya, ada di situ ya. Terus utangnya itu 27.500.000 ditambah modal 100 juta. Nah, berarti nilai kendaraan itu harus 100 juta. Ya. Jadi 27.500.000 itu untuk kas dengan piutang itu ditambahkan utangnya 27.500.000 ya. Modalnya 100 juta. Berarti otomatis kendaraannya adalah 100 juta. Terus kita lihat untuk mencari 100 juta, kita lihat yang A. Yang A itu 95 juta dengan 15 juta, berarti tidak 100. Yang lalu yang B 105 dengan 15 tidak 100. Nah, yang C 115 peralatannya akumulasinya 15 juta berarti 100 juta. Lalu kalau yang D itu 125 dan 15 ya tidak 100. Jawabannya berarti C. Begitu juga yang D ini salah. 155 dengan 15. Jurnal penutup berikutnya yang dilakukan pada akhir periode akuntansi termasuk dalam tahap jurnal penutup termasuk dalam tahap pengiktisaran. Modal akhir dapat diperoleh dari rumusan. Nah, kita tahu bahwa rumusannya modal awal ditambah laba bersih dikurang private. Tuh. Berikutnya, posting penerimaan pendapatan jasa pada buku besar adalah pendapatan jasa. Pendapatan jasa itu kas debit, pendapatan jasa kredit. Tuh. Ya. Sebuah bengkel berikutnya memperoleh order servis mobil 8 juta rupiah. Transaksi tersebut baru dibayar tunai 3 juta dan sisanya dibayar kemudian. Nah, di pencatatan pada persamaan akuntansinya adalah berarti di sini ada uang
Kas yang diterima 3 juta. Dari hasil pendapatan 8 juta. Sisanya sebagai piutang usaha. Jadi yang benar kasnya bertambah 3 juta. Piutangnya bertambah 8 juta kurang 3 juta berarti 5 juta. Pendapatannya 8 juta. Tapi pendapatan itu kalau di persamaan akuntansi itu masuk di dalam modal. Jadi jawaban yang benarnya adalah kas pendapatan modal. Itu sama-sama bertambah. Bukan kas pendapatan modal. Kas piutang usaha dan modal. Ya. Tapi bertambah semua. Kejebak ngatur pendapatan. Ya, pendapatannya masuk dalam modal. Berikutnya, laba bersih dapat diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Berikutnya, yang termasuk akun real dalam neraca meliputi harus akun real ya. Akun real itu kan harta, utang, modal. Di sini jebakan. Ini pendapatan ada 2 pendapatan, bukan yang pendapatan jasa. Bebannya listrik dan air berupa. Dan ada beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar itu adalah termasuk utang beban. Berikutnya referensi dalam buku besar adalah untuk menuliskan. Referensi dalam buku besar itu untuk menuliskan halaman jurnal. Ya. Berikutnya, dibeli peralatan sebesar 5 juta rupiah. Baru dibayar 3 juta. Sisanya akan dilunasi bulan depan. Berarti peralatan bertambah. Kasnya berkurang. Peralatan bertambah 5 juta. Kasnya berkurang 3 juta. Terus ada utang. Utangnya itu bertambah 2 juta. Ya, berarti peralatan bertambah 5 juta. Utang bertambah, kas berkurang. Ya. Ini. Peralatan bertambah, utang bertambah, kas berkurang. Berikutnya. Akun-akun dalam kertas kerja sebagai berikut. 1. Asuransi dibayar di muka. 2. Beban sewa. 3. Utang bunga. 4. Pendapatan sewa. Akun nominal yang saldo-saldonya dipindahkan dari neraca saldo disesuaikan ke kolom laba rugi. Ya. Ke kolom laba rugi berarti perkiraan nominal. Yaitu pendapatan dengan beban. Jawabannya adalah 2 dan 4. Beban sewa dan pendapatan sewa. Berikutnya. Neraca saldo per 31 Desember 2018. Banito Taylor. Terus catat akun akumulasi penyusutan peralatan 4.560.000 pada 4.560.000. Titik. Pada jurnal penyesuaian, akumulasi penyusutannya 500.000. Nah, berdasarkan data tersebut, pencatatan akumulasi penyusutan dalam kertas kerja yang benar adalah di sini kan ditambahkan. Di sini sama-sama kredit. Akumulasi penyusutan tadi 4.560.000. Terus itu jurnal penyesuaiannya 500.000. Tambahkan. Jadi 5.060.000. Di kolom neraca sebelah kredit. Yang salah. Ya. Jurnal penutup fungsinya untuk menutup perkiraan-perkiraan nominal. Hanya perkiraan nominalnya itu. Diketahui kas 9 juta rupiah. Piutang usahanya 5 juta rupiah. Modalnya 10 juta rupiah. Pendapatannya 8 juta rupiah. Bebannya 3 juta rupiah. Price-nya 1 juta rupiah. Yang ditanya besarnya modal akhir. Kita cari dulu. Labanya. Pendapatan 8 juta dikurangi beban 3 juta berarti labanya itu adalah 5 juta. Ya. Modal awalnya tuh 10 juta. 10 juta ditambah 5 juta 15 juta. 15 juta dikurang price 1 juta jadi 14 juta. Ini rumusnya gini. Modal awal ditambah laba bersih dikurang price. Ya.
Modal awalnya 10 juta. Pendapatan dikurang beban itu kan labanya 8 juta dikurang 3 juta berarti 5 juta. 10 juta tambah 5 juta dikurang 1 juta. Ini 14 juta. Berikutnya, saldo normal akun yang benar adalah piutang bersaldo normal kredit. Salah, harusnya debit. Utang bersaldo normal debit. Salah, harusnya kredit. Modal bersaldo normal kredit. Nah, ini yang benar. Pendapatan bersaldo normal debit. Salah. Beban bersaldo normal kredit. Salah. Jadi yang benar modal bersaldo normal kredit. Yang merupakan unsur laporan laba rugi adalah pendapatan. Penyusunan jurnal pembalik dilakukan pada awal periode akuntansi. Fungsi kertas kerja adalah memeriksa kebenaran proses akuntansi, memeriksa keseimbangan akun buku besar sebagai dasar melakukan penyesuaian, memeriksa keseimbangan dan neraca saldo sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Yang benar. Suatu kewajiban perusahaan untuk membayar pada pihak lain, ya itu namanya utang. Diketahui kas 9 juta, piutangnya 5 juta, modalnya 10 juta, pendapatnya 8 juta, bebannya 3 juta, prepaidnya 1 juta rupiah, besarnya laba usaha. Nah ini diulang lagi, 8 juta dikurangi 3 juta, pendapatan dikurangi beban, jadi 5 juta. Dibeli perlengkapan tunai dalam persamaan akuntansi, perlengkapan bertambah, tas berkurang. Bukti yang termasuk bukti internal perusahaan adalah memo dalam perusahaan. Ini semua yang lain tuh bukti ekstern. Tanggal 31 Desember diputuskan bahwa peralatan diadakan penyusutan 1.500.000. Kemudian dibuatkan bukti memorial. Kejadian tersebut dibukukan. Beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit, itu rumusnya. Tinggal masukkan saja 1.500.000 berarti Urutan kelas kerja 10 kolom. Yang pertama neraca saldo. Yang kedua penyesuaian. Ketiga neraca saldo disesuaikan. Keempat laba rugi. Kelima neraca saldo penyesuaian neraca saldo disesuaikan. Ya, yang Diambil uang untuk keperluan pribadi pemilik perusahaan akan dicatat. Private debit, kas kredit. Nah, kalau sudah itu ya dikirim jawabannya, kirim. Nah, tuh. Jadi lihat skornya. Ya, 100 betul semua. Ya, itu saja sebagai refleksi dari soal pas kemarin. Ibu sudah berusaha. Kita ulang lagi di sini. Di sini AJP untuk memakai perlengkapan adalah beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit. Kegiatan pembukuan tadi, pembuatan neraca, utang tadi, total hartanya 1 juta, ya. Sumber pencatatan rasa saldo adalah saldo buku besar. Jadi menghitung beban asuransi, ya, asuransi dibayar di muka. Dalam kertas kerja akun real, ya di neraca, perusahaan pelunasan pinjaman bank, kas, utang bank, dan 500. Akun berikut ini di neraca 1, 2, 3. Kemudian perlengkapan kantor debit, kas, kredit. Terus ini ada memakai bentuk perpajakan itu pemerintah. Di sini tadi yang ditanya adalah utang usaha 4 juta. Ya, harta dikurang modal. Ya. Berikutnya lagi sini ada tentang penyusutan. Ya. Tentang ini bukan, tentang dia nanya tentang peralatan. Ya, jadi harus seimbang. Jadi jumlahnya itu kan harus sama 100 juta. Karena emang ini sudah dimudahkan, ini 20.500.000 dengan 7 berarti 27.500.000. Itu kan kas dengan utang. Utang dengan modalnya di situ 100 juta, berarti 100 juta jelas peralatannya.
cuman dilebihkan untuk akumulasinya 15 juta. Jadi 115 juta dikurang 15 juta jadi 100 juta nilainya. Dana penutup, tahap pengitisaran, modal akhir, awal tambah bersih kurang prive, posting pengumuman pendapatan jasa udah buasa, kas debit pendapatan jasa kredit, ini dalam persamaan akuntansi, order service tapi belum dibayar masih ada piutangnya, kas bertambah, piutang bertambah, modal bertambah. Laba bersih, pendapatan kurang beban, yang termasuk akun real neraca, beban yang masih harus dibayar, referensi dalam buku besar, halaman jurnal, dibeli peralatan sebesar 5 juta, baru dibayar 3 juta, ya peralatan bertambah, utang bertambah, kas berkurang. Akun dalam kertas kerja, yang laba rugi ya, beban sewa dengan pendapatan sewa 2 dan 4. Neraca saldo, tuh, kumulasinya yang di neraca sebelah kredit, karena ditambahkan saja 4.560 ditambah 500.000. Jurnal penutup itu untuk menutup akun nominal. Di sini besarnya modal akhir, ya 14 juta ya. Ya dari ini modal awal tambah laba bersihnya adalah 5 juta, modal awal 10 juta tambah 5 juta dikurang price 14 juta jadinya. Saldo normal akun yang benar, modal bersaldo normal kredit, yang merupakan unsur laporan laba rugi, pendapatan, penyusunan jurnal pembalik awal periode, fungsi kertas kerja sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, suatu kewajiban perusahaan untuk membayar pada pihak lain, ya utang. Di sini adalah yang ditanya laba usaha pendapatan kurang beban, 8 juta kurang 3 juta jadi 5 juta. Dibeli perlengkapan tunai, perlengkapan bertambah, kas berkurang, bukti yang termasuk bukti internal, memo. Di sini ada lagi ya penyusutan peralatan, beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan kredit 1.500.000. Urutan keras kerja 10 kolom, neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba, rugi dan neraca. Terakhir prive debit, kas kredit untuk pengambilan pribadi. Demikianlah pembahasan untuk ulangan pas yang telah dilakukan kemarin. Ya, cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih sebelumnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.